Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadzal din wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazama al-ahzab wahdah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ballagha risalah wa adda al-amanah ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك على نبي الرحمة والقدوة وعلى آله وأصحابه الغزاة الهداة وعلى من تمسك بسنة إلى يوم القيامة. أما بعد. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, sudah menjadi kewajiban kita, sesuatu yang semestinya kita panjatkan kepada Allah. Kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita menjadi umat Islam, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan ini kita sangat bergembira apabila membahas sebuah topik yang sangat menarik untuk kita kaji, untuk kita pahami, bahkan untuk kita dalami, karena kita termasuk bagian daripada permasalahan ini. Masalah ini adalah kebangkitan Islam di abad 15 Hijriah. Sebuah istilah yang banyak terngiang di telinga kita, banyak kita baca di buku-buku dan di berbagai macam media, bahwasanya umat Islam di abad 15 ini adalah umat yang sedang bangkit dari tidurnya untuk meraih kejayaan yang kedua kali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berbicara tentang kebangkitan Islam tidak manis rasanya apabila kita tidak menengok kepada sejarah awal Islam dan sejarah kejayaan Islam, karena sebuah kebangkitan itu tidak akan pernah ada manakala belum ada pengalaman sebelumnya, ya. Belum ada peristiwa sebelumnya. Kalau kebangkitan kembali, kapan pernah bangkit? Lalu kenapa bangkit kembali? Nah, ini adalah merupakan kajian historis, kajian sejarah yang perlu kita awali dari semenjak munculnya Islam. Nah, seluruh dunia sebelum Islam adalah disebut era jahiliyah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya yang terakhir sebagai rahmat lil alamin, sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia, bahkan seluruh dunia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Demikian pernyataan Allah Subhanahu wa taala, janji Allah, dan sekaligus sudah dibuktikan oleh Allah. Semenjak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendirikan negara Islam di Madinah, Islam menjadi kuat sehingga bisa menunaikan fungsinya sebagai rahmat. Rahmat ini kemudian memberikan buahnya yang masak untuk wilayah yang lebih luas pada masa Khulafaur Rasyidin. Lalu berkembang lagi pada masa Bani Umayyah, pada Bani Abbas, Bani Abbasiyah, yang berlangsung mulai abad 1 Hijriah sampai 5 Hijriah. Berarti berlangsung 500 tahun. Antara tepatnya, saya menyebutkan tentang tahun miladi 650 miladi sampai 1000 miladi. Pada masa-masa itu, seluruh dunia Islam hanya dipimpin oleh seorang hakim muslim, seorang pemimpin muslim, apakah disebut amir atau khalifah. Lalu masuk kepada masa berikutnya antara abad ke-5 Hijriah sampai 7 Hijriah, tepatnya 1000 miladi sampai 1250 miladi. Islam tetap kuat, tetap kokoh dan memimpin dunia. Akan tetapi yang sudah mengalami perubahan adalah format politik yang ditandai dengan berdirinya banyak pemerintahan di luar pemerintahan Baghdad yang terpisah dari Baghdad, terpisah tetapi tidak memisah, karena Baghdad masih dianggap sebagai mainstream, sebagai simbol kekuasaan Islam yang satu di dunia Islam. Pemerintah-pemerintah tadi itu yang berdiri banyak sekali di luar wilayah Baghdad. Ada yang berbangsa Persia. Yang terbesar adalah Bani Buais, yaitu pemerintah Buaisiyah yang cenderung kepada Syiah, yang bahkan pernah menguasai Baghdad. Ada banyak lagi yang berbangsa Persia, Tahiriyah, Safariyah, Samaniyah, Saziyah, dan yang lain-lainnya. Itu adalah terbagi di wilayah-wilayah Islam bagian timur.
Kemudian ada yang berbasis Turki, berbangsa Turki. Ada Tulunia di Mesir, ada Ikshidia di Turkistan, ada Ghaznawiyah ini yang terbesar. Ghaznawiyah adalah di Afghanistan. Ada Saljukiyah yang pernah juga menguasai Baghdad, di samping Saljuk Kirman, Saljuk Irak, dan Saljuk Rum, yaitu di Asia Kecil. Di samping itu, di antara pemerintahan yang terpisah dari Baghdad, ada yang berbasis Kurdi. Yang dikenal adalah ada yang namanya Al-Barzukani, ada Abu Ali, dan yang paling besar dari basis ini adalah dinasti Ayyubiyah. Lalu yang keempat adalah yang berbasis Arab, berbangsa Arab di Maroko, Al-Idrisiyah, ada di Tunisia, Al-Aghlabiyah, ada di Kurdistan, ada di Tabaristan, ada juga yang di Aleppo, di Halab, di Aleppo, yaitu Bani Hamdaniyah. Ini yang tergolong juga agak besar, dan lain-lain dari pemerintahan yang berbasis Arab. Selain itu ada pemerintahan yang besar yang mengaku sebagai khalifah, berarti tandingan dari pemerintah Islam yang dominan, yaitu Baghdad, yaitu Bani Umayyah di barat, di Spanyol, di Andalusia, yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian di Mesir ada yang namanya dinasti Fatimiyah yang berteologi Syiah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sementara itu di Andalusia, di Spanyol dan sekitarnya, di daratan Eropa bagian barat, Islam telah memimpin Eropa mulai tahun 711 sampai tahun 1492. Subhanallah, hampir 8 abad lamanya dikuasai oleh Islam dengan berbagai macam kemajuan di bidang teknologi, ilmu, dan segala bidang kemajuan peradaban. Nah, pada tahun 1492 Masehi itu, umat Islam yang ada di Andalus diberi 3 pilihan oleh kaum salib. Pertama, masuk Kristen. Yang kedua, meninggalkan Andalus, diusir. Yang ketiga adalah mati. Dan ternyata yang ada adalah dibunuh semuanya. Sehingga tidak tersisa kaum muslim dan tidak tersisa apa yang berbau Islam, bahkan bahasa Arab pun diperangi. Dengan demikian maka berakhirlah peradaban Islam yang telah 8 abad memimpin dunia di bagian barat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semenjak abad 7 lalu pada abad berikutnya sampai abad 10 Hijriah, kira-kira 3 abad lama, 300 tahun lamanya, Islam mengalami zaman kemunduran. Yaitu diawali dengan sejak runtuhnya Baghdad tahun 1258 Miladiyah. Yang Baghdad itu jatuh di tangan Hulagu Khan dari bangsa Mongol, yang itu ada terjadi atas pengkhianatan orang-orang Syiah yang ada di dalam situ di pemerintahan Baghdad. Semenjak itu kemudian sampai 300 kemudian Islam mengalami kemunduran. Hanya ada bangsa Mamalik di Mesir yang menjadi pionir dari umat Islam yang masih tersisa, yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah yang cukup kuat dan bersihkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Masuk ke dalam abad berikutnya antara 10 Hijriah sampai 13 Hijriah. Dunia Islam bisa kita simpulkan dikuasai oleh 3 kerajaan besar. Turki Utsman yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang model pemerintahnya militeristik. Kemudian pemerintahan Safawi Iran di Persia, yaitu berbasis Syi'i, dan pemerintahan Mughal yang ada di India yang juga sebagian besar adalah Ahlussunnah. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada masa pertengahan, abad pertengahan, maka bahasa Arab adalah menjadi bahasa internasional, satu-satunya bahasa ilmiah. Tidak ada ilmu pengetahuan yang tertulis, melainkan itu adalah dengan bahasa Arab. Orang yang mau menguasai ilmu pengetahuan wajib menguasai bahasa Arab dulu. Dan yang memiliki pusat-pusat teknologi, pusat-pusat penelitian, universitas besar adalah kaum muslimin. Islam telah menguasai dunia, telah memimpin dunia, telah memakmurkan dunia berabad-abad lamanya. Lalu kemudian pada abad ke-11, ke-12 Miladiyah, ke-13 Miladiyah, inilah abad-abad di mana orang-orang barat yang Kristen itu mulai belajar ke sekolah-sekolah umat Islam, belajar bahasa Arab, menguasai bahasa Arab, lalu pulang menerjemahkan
bahasa Arab ke bahasa ibu mereka, ke bahasa daerah mereka, lalu mendirikan lembaga-lembaga bahasa Arab, lalu mendirikan universitas-universitas awal di Eropa. Lalu hasilnya adalah pada abad 14 Miladiah muncul gerakan Renaissance, kebangkitan kembali budaya Yunani yang pernah mati lalu dihidupkan dan dikembangkan oleh Islam. Seandainya bukan karena umat Islam, maka Yunani itu akan lenyap di telan masa, tidak akan ada penerusnya. Kemudian pada abad 16 Miladiah muncul reformasi gereja. Akibat orang-orang Kristen telah bergaul banyak dengan umat Islam melalui perang salib dan yang lainnya yang berlangsung selama 200 tahun. Mereka tahu, ternyata masyarakat Islam, hubungan Islam dengan pemerintah, hubungan Islam antara umat dengan ulama, ternyata jauh berbeda dengan apa yang ada di daratan Eropa yang gelap. Abad gereja adalah abad kegelapan, abad kezaliman. Lalu mulai mereka berani memberontak kepada dominasi gereja yang itu adalah menentang ilmu pengetahuan. Akhirnya lahirlah reformasi gereja. Pada abad berikutnya muncul abad 17 Miladiah, muncul yang namanya gerakan rasionalisme. Dan abad 17 ini berarti juga merupakan awal daripada abad penjajahan dunia Islam. Pada abad 18 adalah abad reformasi industri di Inggris dan pencerahan di Jerman dan yang lain-lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seiring dengan perkembangan ilmu di sana dan seiring dengan mundurnya umat Islam, awal abad 17 Inggris dan Belanda mulai masuk India, terus merambah ke Asia Tenggara. Akhir abad 17 wilayah Utsmani mulai dirongrong oleh Inggris dan Prancis. Kemudian masuk abad 19, Utsmani keluar dari daratan Eropa. Di abad 20 tahun 1924, abad ini adalah abad perang pertama dan juga nanti abad perang kedua, Utsmani hancur. Setelah perang dunia pertama, Turki Utsmani yang merupakan simbol kekuatan umat Islam hancur, kalah dalam perang. Dan di sana timbul sebuah janji dari Inggris akan berdirinya sebuah negara Israel. Waktu itu janji itu tahun 1917 Miladiah. Dan terbentuk negara Israel yang sekarang merupakan sumber kekacauan, di sumber terorisme di seluruh dunia, bahkan umumnya di khususnya di wilayah Timur Tengah. Itu adalah berdiri tahun 1948 dan sampai sekarang semenjak munculnya negara Israel tidak pernah ada kedamaian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, pada abad 15 Hijriah masuk ke akhir abad 20 Hijriah. Sepertiga akhir dari abad 20 Hijriah ini kita mendengar banyak istilah yang disuarakan oleh umat Islam, apa yang disebut dengan as-sahwah al-islamiyah, kebangkitan Islam. Karena dulu memang Islam pernah memimpin, lalu kemudian mundur, maka sekarang kepingin bangkit kembali. Itulah yang dimaksud dengan kebangkitan Islamnya, yang kalau kita jelaskan lebih rinci, kebangkitan Islam yang dimaksud adalah sebuah gerakan yang sadar, sebuah kesadaran dalam diri umat Islam untuk bergerak kembali, untuk merebut kembali kejayaan umat Islam, memimpin dunia, menyebar rahmat, menggantikan alam kezaliman. Karena semenjak masuknya zaman penjajah sampai sekarang, yang ada adalah zaman kezaliman yang dibungkus dengan berbagai macam istilah-istilah yang manis dan menggiurkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi kebangkitan Islam ini kita tidak tahu siapa yang pertama menamai as-sahwah al-islamiyah. Ya, tetapi kita mencoba untuk mengusutnya. Kebangkitan Islam ini ternyata tidak dimulai pada abad 20 Hijriah, 20 Masehi, 20 Miladiah. Tetapi jauh sebelum itu. Benih-benih kebangkitan Islam itu adalah diawali dari kebangkitan dakwah. Kebangkitan purifikasi ajaran Islam, pemurnian akidah yang dipelopori oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah dari abad ke-18, yaitu yang hidup antara 1703 sampai 1787 Miladiah di Jazirah Arab. Nah, beliau inilah ketika itu adalah bangkit bukan dalam rangka melawan penjajah, karena Mekah tidak pernah dijajah oleh negara manapun, oleh bangsa asing manapun.
Arabia selamanya alhamdulillah ada di pegangan umat Islam sekalipun mengalami berbagai macam dinamika pergolakan politik. Nah, Fadilatul Syekh Ibn Abdul Wahab memelopori dakwah manakala melihat bahwasannya kejahilan jahiliyah telah merambah, telah menimpa seluruh umat Islam. Nah, kemudian atas dasar beliau ini dakwah beliau diikuti oleh dakwah berikutnya, yaitu di Libya dengan gerakan Khamsiyah oleh Muhammad Ali Khamsi tahun 1859 Masehi. Kemudian diteruskan dengan revolusi Al-Mahdi di lembah Nil di Mesir, lalu diikuti oleh gerakan anti penjajah. Disinilah mulai anti penjajah itu pan-Islamisme yang dipimpin oleh Al-Ghani tahun 1897. Kemudian kalau saya menyebutkan karena ini merupakan sebuah kesatuan rentetan sejarah diteruskan oleh Muhammad Abduh yang mati tahun 1903 rahimahullah dengan berbagai macam kritikan ulama atas beliau, tapi beliau memang benar-benar telah ikut andil dalam membangkitkan dunia Islam, terutama melalui muridnya Muhammad Rashid Ridha rahimahullah yang dia ini punya semangat untuk kembali kepada sunnah dan telah banyak meluruskan warisan karya tulis daripada Syekh Muhammad Abduh rahimahullah. Yang Syekh Muhammad Ridha ini wafat tahun 1935 Miladiyah. Kemudian muncul di Turki oleh Badi'uz Zaman Said An-Nursi tahun 60-an. Lalu muncul di berbagai macam negara yang kebangkitan Islam itu yang bermula dari kebangkitan dakwah berhasil dengan merdekanya berbagai macam negara Islam dari penjajah, tetapi dalam tanda kutip dengan kemerdekaan yang belum sempurna. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kembali kepada tadi abad 15 Hijriah, sekarang kata tahun 1422 Hijriah. Abad 15 Hijriah itu adalah abad kebangkitan Islam, Syahwah Islamiyah, sebuah gerakan yang membawa pengaruh terhadap kehidupan kaum muslimin, yang memperbarui rasa keyakinan dan percaya diri bahwa Islam akan mampu menjadi pengendali dunia untuk yang kedua kali, mampu memimpin dan memberikan rahmat, rasa kesejukan, aman dan damai, memimpin secara adil, menegakkan keadilan dan menumpas kezaliman. Nah, pergerakan Syahwah Islamnya adalah sebuah pergerakan yang banyak merisaukan kekuatan-kekuatan yang memusuhi Islam. Gerakan Islamnya, mereka hanya ingin menegakkan syariat agamanya tanpa menjalimi orang lain. Tetapi musuh-musuh Islam telah menuduh dengan keji, dengan berbagai macam cap-cap buruk, yaitu stigma-stigma yang dialamatkan kepada Islam untuk menyudutkan Islam, untuk membuat orang-orang penduduk dunia lari daripada Islam. Nah, gerakan ini muncul kalau kita diprediksi oleh para penulis, oleh para ulama, para cendekiawan, kira-kira pada tahun 70-an kalau pakai miladiah. Entah siapa yang menamakan pertama as-Syahwah Islamiyah dan dari mana itu. Akan tapi kalau kita lihat, maka kemungkinan besar munculnya istilah-istilah itu adalah muncul dari Mesir, sebuah negara yang menjadi sumber kebaikan sekaligus sumber berbagai macam kejahatan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada sebuah pertanyaan yang patut mendapatkan jawaban. Mengapa sampai ada gerakan Syahwah Islamiyah setelah umat Islam ditidurkan, dibius begitu lama oleh musuh, sekitar 300-an tahun? Ada banyak teori yang mencoba menjawabnya, tetapi salah. Karena berangkat dari paradigma yang sempit. Ya, misalkan ada orang yang mengatakan kebangkitan Islam ini muncul karena faktor ekonomi, di mana umat Islam tertinggal adalah negara-negara miskin, maka dia secara psikologis kemudian timbul rasa iri untuk bangkit demi mengejar ketertinggalan dalam bidang ekonomi. Ini tentu adalah sebuah analisa dari kaum materialis yang hanya menganalisa dari segi materi saja. Ini bukan penyebab utama di dalam kebangkitan Islam. Kemudian ada lagi teori yang mengatakan ini semuanya tidak lain hanya dipicu oleh faktor psikologis dengan berbagai macam
peristiwa tragis yang menimpa umat Islam. Ambil saja contoh tahun 67 Miladiyah, Israel mencapok Palestina, menjadikan Palestina sebagai negara jajahan sampai sekarang. Ini juga bukan merupakan faktor kebangkitan yang utama. Memang ia berpengaruh, termasuk menggugah, tetapi bukan itu sumber asli daripada as-safwah al-islamiyah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada dua sumber faktor utama. Yang benar yaitu adalah faktor watak daripada agama Islam. Karakter daripada agama kita, agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat ini jika benar-benar beriman kepada Allah, beriman kepada Islam, mampu merenungi Al-Quran, dan mampu secara benar dan mendalam mencerna sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga memahami serta meneladani perjalanan para pahlawan Islam dari generasi salaf, para sahabat, para tabi'in, dan orang-orang pahlawan saleh berikutnya. Maka muslim yang melakukan langkah tadi itu, dia akan mengetahui karakter agama ini. Apa karakter intinya? Agama ini ternyata agama yang tidak suka tidur. Tidak suka ditidurkan dan tidak mau ditidurkan. Ia akan selalu bangkit dan membangkitkan umatnya dari kematian. Islam mewajibkan umatnya untuk mencari ilmu. Thalabul ilmi. Ilmu apa saja. Dimulai dari yang paling besar, ilmu syar'i, sampai ilmu lain yang bermanfaat, yang sejalan dengan ilmu syar'i. Islam mewajibkan umatnya beramal, tidak boleh malas, tidak boleh minta-minta. Tetapi harus bekerja dengan tangannya sendiri. Islam mewajibkan umatnya berzikir, mewajibkan umatnya meneliti, mengamati, berjuang, berjihad. Kalau ajaran semuanya itu dipahami oleh umat Islam, maka secara logis umat Islam pasti bangkit, karena begitulah watak agama yang dipeluknya. Islam menjanjikan umatnya yang bersungguh-sungguh dalam berjuang menegakkan agama Allah, memperjuangkan keadilan, menegakkan kedamaian di muka bumi atas dasar ajaran Allah. Orang yang seperti ini dijanjikan akan mendapatkan kemenangan. Ia selalu menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang mukmin, dan kemenangan selalu diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Kalau ini keyakinan umat Islam atas dasar pemahaman kepada agamanya, pasti akan bangkit. Sekalipun tidak ada faktor-faktor lain, ekonomi, psikologi, dan seterusnya. Agama Islam adalah agama dengan tegas menyatakan di hadapan umatnya sebuah pernyataan yang ini menjadi cambuk bagi umatnya untuk tidak tinggal diam. Fa amma zabadu fayadhhabu jufaa wa amma ma yanfa'un nas fayanqusu fil ard kadzalika yadribu Allahul amsal. Ar-Ra'd ayat 17. Adapun buih, maka buih itu akan lenyap layaknya barang yang tidak berharga. Akan tetapi sesuatu yang bermanfaat bagi umat manusia, maka akan tetap tinggal di muka bumi ini. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjadikan perumpamaan. Umat Islam tidak boleh menjadi buih yang tidak bermanfaat, yang dia itu terombang-ambing tanpa saksiyah, tanpa kepribadian, tanpa pegangan. Akan tetapi dia akan berusaha kuat untuk mengarah menjadi umat yang bermanfaat. Bermanfaat bagi umat manusia dengan berbagai macam ilmu syar'i, ilmu kauni, ilmu pengetahuan alam, dan ilmu terapan, serta berbagai macam kebijakan-kebijakannya yang itu memberi rasa aman dan manfaat kepada umat manusia di muka bumi. Itulah yang akan kekal. Jadi umat Islam oleh Allah Subhanahu wa taala diperintah untuk menjadi umat yang berguna, umat yang bermanfaat, bukan umat yang hanya mengikut apa kata arus di luar Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
karakter agama Islam ini juga di dalam banyak ayat disebutkan, misalkan bal naqdhifu bil haqqi 'alal batil fayadmaghu fa idza huwa zahiq. Al-Anbiya 18. Allah Subhanahu wa taala melalui ayat ini dan ayat yang lain telah menyebutkan adanya sebuah konun kauni, ada hukum alam yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukum ini adalah hukum yang mesti terjadi. Hukum tadafu' bainal haqq wal batil. Sira' bainal haqq wal batil. Pertentangan antara hak dan batil. Dan kalau terjadi pertentangan, maka pasti yang hak itu akan dihunjamkan oleh Allah kepada yang batil sehingga batil menjadi hancur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentu Allah Subhanahu wa taala akan melaksanakan proses pemenangan dari itu melalui sebab yang harus dimiliki oleh umat Islam. Umat Islam harus memiliki sebab untuk dimenangkan oleh Allah. Di antaranya adalah wa mimman khalaqna ummati yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Al-A'raf 181. Di antara umat ini, makhluk yang diciptakan Allah ini, ada satu umat, sekelompok umat, yang umat ini adalah mengambil pelajaran dari Allah, pelajaran-pelajaran yang hak, mengikuti jejak langkah yang hak, berpedoman dengan hidayah, dengan petunjuk yang hak, dan dengan hak itu pula umat Islam melakukan dan menegakkan keadilan. Kalau umat Islam mau hanya mengambil hidayah dari Allah dan mengusir semua yang bertentangan dengan petunjuk-petunjuk Allah, dan dengan itu dia tegakkan keadilan, pasti Allah akan memberikan kejayaan kepada umat Islam yang kedua kali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan melalui sabda-sabdanya yang antara lain adalah sebab yang harus dimiliki umat Islam. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'alal haqq la yadurruhum man khadalahum. Akan senantiasa ada, dijamin oleh Allah keberadaan satu kelompok umat ini di seluruh muka bumi. Tidak ada jaminan dalam satu kawasan, tapi jaminan untuk seluruh bumi yang bulat. Akan selalu ada dari umatku, umat Islam yang al-sunnah, yang tegak di atas yang hak. Musuhnya banyak di dunia. Sebesar apapun permusuhan, persekongkolan musuh ini tidak akan berakibat buruk bagi umatku ini. Mereka akan tetap istiqamah, tidak akan hengkang keluar atau melepaskan hak yang sedang dipegang dan diperjuangkannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau umat Islam benar-benar memperjuangkan yang hak, memegang yang hak, mengangkat tinggi-tinggi yang hak yang ada dalam Islam itu, lalu diterapkan, maka di sanalah Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan berbagai macam kemenangan-kemenangan yang akan datang di luar dari berbagai macam perhitungan akal manusia. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah. Demikian adalah watak agama Islam yang selalu membangkitkan umatnya. Faktor yang kedua adalah faktor sejarah. Adalah faktor sejarah. Yang mana sejarah telah membuktikan bahwasanya umat Islam ini sering menerima cobaan, mengalami berbagai macam gangguan yang sangat berat. Namun pada akhirnya mampu mengubah kekalahan menjadi kemenangan, kehancuran menjadi kemegahan, dan kelemahan menjadi kekuatan, kekalahan menjadi kemenangan. Bisa kita buktikan, kita baca untuk menenteramkan jiwa, untuk mengembalikan semangat yang ada di dalam jiwa ini. Pertama mulai zaman Nabi, betapa banyak goncangan-goncangan berat yang dialami oleh Nabi. Menurut logika perhitungan manusia biasa, itu tidak mungkin umat Islam menang. Tapi dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah, karena mereka telah menolong Allah, maka semua yang mustahil bisa menjadi kenyataan. Rasulullah telah berhasil menang, lolos dari berbagai macam konspirasi, dan kemudian menang dalam berbagai macam penyerangan
maupun penipuan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam zaman Khulafaur Rasyidin kita mengenal Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di mana sepeninggal Rasulullah wafat, maka yang namanya kemunafikan adalah merupakan gerakan yang telah merambah, menggerogoti umat Islam di Jazirah Arab. Hampir semuanya murtad, kecuali hanya beberapa orang sedikit saja yang dikabarkan, diilustrasikan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Maka sangat kecil, sangat penting suasananya. Para sahabat Nabi yang mukmin itu ibarat adalah kawanan domba yang sedikit berada di kawasan yang dipenuhi oleh hewan-hewan buas yang lapar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, akhirnya Islam berhasil keluar dari cobaan itu, lalu seperti yang kita saksikan bisa tersebar ke seluruh dunia. Berikutnya bisa kita lihat dalam perang Salib. Kita melihat betapa lamanya berlangsungnya perang Salib, 200 tahun lamanya, 2 abad. Dalam 2 abad itu seluruh bangsa Eropa bersatu padu, berbagai macam latar belakang dan pertikaian lokal mereka lupakan demi menghantam musuh bersama umat Islam. Tetapi umat Islam dengan izin Allah menang dalam perang Salib itu. Menang dalam berbagai macam front pertempuran seperti yang dipimpin oleh Imaduddin Zanki, yang kemudian dipimpin oleh Nuruddin Mahmud, kemudian juga yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Islam memang menang, tetapi banyak mengalami kerugian karena terjadinya medan tempur adalah di wilayah umat Islam, sehingga yang hancur adalah umat Islam. Dan yang kedua terpenting adalah karena orang-orang Eropa, orang kafir, perang salib, pasukan salibis saat itu adalah dalam pihak orang yang terbelakang. Begitu melihat dan ada tergesekan dengan umat Islam dalam waktu yang cukup panjang, dengan penuh toleran umat Islam, ya, ketika zaman damai, maka mereka pulang dengan memboyong kemajuan umat Islam. Itulah kerugian yang dialami umat Islam pada perang salib, sekalipun umat Islam menang di medan tempur. Ma'asyiral muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya kita baca sejarah. Tatkala Mongol dengan pengkhianatan siapa? Ibnu Alqam, orang Syiah yang mengundang orang Mongol untuk menghancurkan Baghdad. 1.200 petinggi negara langsung dibantai habis. Kemudian merambah 800.000 umat Islam penduduk Baghdad kemudian dibantai habis. Islam hancur total. Hancur. Akan tetapi karena tabiat agama dan karena bukti sejarah, Islam cepat bangkit. Lewat perang yang begitu heroik dan krusial yang dipimpin oleh Saifuddin Qatas dengan pasukan yang datang dari Mesir dalam perang Ain Jalut tepat pada 25 Ramadan tahun 658 Hijriah. 2 tahun persis setelah jatuhnya Baghdad, Islam telah bangkit kembali, telah berdiri tegak di atas kedua kakinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitu pula berikutnya kalau kita baca sejarah, Islam telah berhasil menendang penjajah dari dunia Islam yang ratusan tahun lamanya dengan variasi-variasi antara satu wilayah dengan yang lain. Mereka telah hengkang. Kemudian Islam di Afghanistan telah berhasil dalam sejarah di tahun di bagian akhir paruh akhir dari tahun 90-an, akhir dari abad 20 ini telah merontokkan Uni Soviet menjadi negara-negara kecil, sehingga di sana wilayah-wilayah Islam mulai bangkit kembali yang tadinya dijajah Soviet. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita perhatikan bentuk daripada kebangkitan Islam, Sohwah al-Islamiyah, ternyata dalam segala dimensi Islam telah bangkit, sekalipun belum memetik buah yang masak, akan tapi sudah bisa dilihat biji-biji yang dihasilkan atau benih-benih yang dihasilkan oleh kebangkitan Islam. Di bidang akidah kita mengenal dakwah salafiyah, sebuah dakwah yang bertujuan untuk menyadarkan kembali umat Islam akan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah dipraktikkan oleh beliau dan oleh murid-muridnya dari kaum sahabat, untuk mengingatkan kembali
bahwasanya kekuatan Islam adalah terletak di dalam kemurnian Islam itu sendiri, sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa hadis yang dihasankan oleh para ulama, termasuk oleh Syekh Al-Albani, bahwasanya nanti kalian umat Islam akan terkena fitnah, terkena cobaan, kalian akan hina dina. Ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, mada naf'al, kaifa naf'al? Gimana solusinya ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW mengatakan, kalian tidak akan keluar dari kehinaan itu hatta tarji'u ila dinikumul awal, hingga kalian kembali ke dalam agama kalian yang pertama. Agama yang pertama yang mana? Agama Rasulullah, agama sunnah, jejak langkah Rasul. Bagaimana? Apa yang diyakini Rasul itu yang kita yakini. Apa yang diajarkan Rasul itu yang kita ajarkan. Apa yang disuruhkan Rasul kita suruhkan. Apa yang dilarang oleh Rasul kita larang. Begitu seterusnya. Akidah harus lurus, bersih dari bid'ah, bersih dari syirik. Ibadah harus lurus, bersih dari bid'ah. Kemudian akhlak juga harus lurus, bersih dari penimbangan-penimbangan etika dan moral yang diimpor dari para filsuf barat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan gerakan pemurnian dakwah, pemurnian akidah, pemurnian Islam ini telah tersebar di seluruh dunia, menggugah kaum muslimin sehingga cinta kembali kepada Islam dan bisa memahami kembali dengan kacamatanya sendiri bahwasanya manakah yang hak, manakah yang batil, sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim, kitab suci yang disucikan oleh Allah dan disucikan oleh umat Islam. Kemudian kebangkitan juga dalam banyak bidang, dalam bidang politik, timbulnya berbagai macam gerakan-gerakan untuk mengembalikan supremasi pemerintahan Islam, muncul juga di mana-mana. Ini adalah merupakan satu bentuk dari upaya-upaya kaum muslimin untuk mengembalikan Islam, untuk bangkit kembali. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak ketinggalan di bidang ekonomi. Dalam abad 15 ini, ekonomi Islam telah bangkit baik secara teori maupun secara praktek. Kalau kita lacak adalah tepatnya sekitar tahun 1976 miladiyah. Di sini mulai ada muktamar internasional tentang ekonomi yang dihadiri oleh 300 ekonom, akuntan, dan juga para pakar di bidang administrasi dan ahli syariat dari berbagai macam belahan dunia Islam. Yang kemudian sebagai tindak lanjutnya adalah dibentuklah IDB, yaitu Islamic Development Bank, untuk didirikan, yang dijadikan sebagai pusat pendidikan dan pelatihan, dan berikutnya menerbitkan majalah Al-Iqtisad Al-Islam, perekonomian Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebelum itu yang namanya ekonomi Islam tidak pernah disebut di dunia. Di dunia akademik, dimanapun tidak pernah diajarkan, tidak dikenal dalam kurikulum. Yang ada selama ini adalah ekonomi-ekonomi model-model Yunani kuno. Kemudian Islam seakan-akan tidak ada, tetapi dengan adanya gerakan-gerakan kebangkitan Islam, maka ekonomi Islam sekarang sudah menjadi sebuah alternatif unggulan. Ya, yang waktu itu dimulai dari Dubai, berdiri Bank Perdagangan Islam. Dari situ terus berkembang di dunia dan dikembangkan sampai ke Indonesia, sampai bank-bank konvensional mendirikan divisi khusus yang menggunakan metodologi atau menggunakan sistem bank syariah. Karena memang ternyata bank syariah telah mampu eksis di tengah krisis multidimensional, di tengah-tengah era kesaksian tumbangnya berbagai macam bank yang selama ini berdiri di atas sistem ribawi yang terus diguncang dan membuat krisis berkepanjangan. Itu juga diantaranya karena ulah-ulah bank-bank yang tidak bertanggung jawab. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, begitu pula kebangkitan Islam ditandai juga di bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan alam, sehingga kita kenal dengan istilah Islamisasi sains, Islamisasi ilmu pengetahuan. Kita dalam masalah ini mengenal beberapa pendekatan
Dan ini adalah merupakan salah satu atau beberapa bentuk model bagaimana cara mengejar ketertinggalan di dalam ilmu pengetahuan Islam. Karena kita semenjak abad ke-18, 17, 18 itu adalah ketinggalan dalam bidang ilmu alam ini. Maka kita kenal apa yang disebut dengan model purifikasi. Islamisasi sains model purifikasi, yang berarti mengandung pengertian membersihkan, mensucikan ya ilmu pengetahuan alam itu dari berbagai macam unsur yang menyimpang dari ideologi Islam. Nah, model purifikasi ini yang pernah ditawarkan oleh Al-Faruqi dan juga oleh Al-Attaf. Islamisasi sains, Islamisasi pengetahuan. Ma'asyiral Islam, ma'asyiral muslimin, para kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Di samping itu pula dalam wacana Islamisasi sains ada juga model modernisasi Islam, yang itu berarti adalah berangkat dari kepedulian akan keterbelakangan umat Islam di dunia sekarang yang disebabkan oleh kepicikan berpikir, kebodohan dan ketertutupan dalam memahami ajaran agamanya sendiri. Yang mana sikap modern yang dimaksud di sini adalah bersikap ilmiah dan juga rasional, berpikiran kritis. Itu yang dimaksud oleh modernisasi sains. Dan yang terakhir adalah dalam model Islamisasi sains sebagai salah satu usulan adalah model neo-modernis, yaitu sebuah usaha untuk memahami ajaran-ajaran Islam, nilai-nilai mendasar yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah, dengan mengikut sertakan dan mempertimbangkan khazanah intelektual muslim klasik, serta mencermati kesulitan-kesulitan dan kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh dunia ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Jadi model ini masyarakat muslimin selalu mempertimbangkan Al-Quran, mempertimbangkan As-Sunnah, juga khazanah pemikiran para ulama-ulama terdahulu, serta pendekatan-pendekatan keilmuan yang muncul pada abad 19 dan 12 Masehi. Kemudian masyarakat muslimin rahmatullah, Islamisasi sains ini ternyata juga berimplikasi kepada adanya modernisasi pendidikan Islam. Sehingga pendidikan Islam yang memang bisa dikatakan mundur, yang juga ketinggalan itu mulai dibangun, mulai muncul berbagai macam para pemikir pendidikan Islam untuk mengembangkan konsep pendidikan Islam supaya bisa maju itu seperti apa. Dikembangkan berbagai macam konsep, dan itu terus sampai sekarang adalah merupakan dalam sebuah proses bagaimana Islam ini memiliki ilmu pendidikan Islam ini, ilmu tersendiri, disiplin ilmu yang punya pakar, kemudian bagaimana cara terapannya dalam tingkat nasional maupun internasional dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berikutnya sangat patut kiranya kalau kita membicarakan tentang prospek kebangkitan Islam, masa depan sahwah Islamiyah. Kita tentu sebagai umat Islam harus merasa optimis, tidak boleh merasa pesimis, karena banyak hal, diantaranya karena karakter agama dan juga bukti sejarah yang sudah kita kemukakan di atas. Berikut ini adalah kita sebutkan beberapa hal yang mengharuskan kita untuk optimis. Ada berita dari Al-Quran, berita dari As-Sunnah, berita dari kenyataan di lapangan. Kita awali tentunya dari berita dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama telah mengisyaratkan bahwasanya agama Islam ini akan tampil sebagai pemimpin. Disebutkan dalam surat Taubat ayat 33 bahwasanya artinya Allah menyatakan dialah yang mengutus Rasul dengan agama yang hak, agar Allah memenangkan agama yang hak ini di atas agama-agama semua, sekalipun orang-orang musyrik tidak menyukai. Sifat orang musyrik tidak menyukai Islam adalah sesuatu yang laten, sesuatu yang memang itu adalah sudah merupakan hak paten. Selama-lamanya orang musyrik tidak akan bergembira dengan Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji sebagaimanapun dalamnya
permusuhan yang dilancarkan oleh orang-orang musyrik, tetapi Allah tidak peduli. Allah akan menjadikan Islam ini berada di atas semua agama, dan itu pernah terjadi, dibuktikan berabad-abad lamanya seperti yang kita ceritakan, dan akan terbukti kembali apabila umat Islam sekarang memenuhi syarat untuk dimenangkan oleh Allah SWT. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat tadi yang merupakan janji Allah Subhanahu wa taala termuat dalam surat Taubat ayat 33, As-Saff 8-9 dan surat Al-Fatah ayat 28 yang diakhiri oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Dan janji Allah adalah hak, inna wa'dallahi huwal haq. Jadi janji Allah adalah benar, pasti adanya. Karena itu kita tidak boleh ragu di dalam masalah ini. Ma'asyiral muslimin, kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kemenangan dan kekuasaan bagi orang-orang mukmin dan yang beramal saleh. Seperti yang bisa Anda rujuk sendiri dalam surah An-Nur ayat 55. Berikutnya yang nomor 3, Allah mengisyaratkan bahwa upaya dan tipu daya orang-orang kafir adalah lemah. Demikian dijelaskan dalam surat Al-Anfal 36, At-Tariq 15-17, Al-Anfal juga tertinggal tadi ayat 18. Ini pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun, sekuat apapun, sebanyak apapun bilangan orang-orang kafir, sehebat apapun teknologi mereka, Allah akan menjadikan tipu daya mereka kembali kepada diri mereka sendiri. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat tipu daya, tetapi mereka akan berbalik. Jadi tipu daya mereka akan berbalik kepada mereka sendiri. Allah maha menipu orang-orang kafir yang memang berhak untuk ditipu. Artinya apa yang dilakukan oleh orang kafir adalah kontraproduktif. Inginnya orang kafir itu menenggelamkan umat Islam, tetapi usahanya akan kembali untuk mengubur mereka sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentu semuanya ini akan terbukti, akan terlaksana manakala umat Islam memenuhi syarat seperti yang disebutkan oleh Allah, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Kalau kamu umat Islam mampu untuk berbuat sabar, teguh berpendirian, tidak mudah tergesa-gesa, dan tidak mudah untuk berputus asa. Sabar menghadapi semua cobaan yang berat, sabar. Kesabaran yang diiringi dengan takwa, tetap memperhatikan hukum-hukum Allah, batasan-batasan Allah. Tidak emosional, tidak melakukan sesuai dengan hawa nafsu. Sabar dan takwa itu adalah sumber kemenangan. Di sanalah kemudian muncul, yaitu inna nasrallahi qarib, bahwasanya kemenangan Allah akan datang dalam masa yang sangat dekat. Berikutnya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adalah kabar gembira di dalam as-sunnah al-mubasyirat bis-sunnah. Kabar-kabar yang mengharuskan kita untuk bergembira, tidak boleh putus asa. Karena kita adalah umat yang mukmin, bekal kita adalah iman dengan janji-janji Allah yang sudah terbukti dalam sejarah masa lampau. Pertama adalah hadis tentang khilafah ala manhajin nubuwah. Hadis yang menceritakan tentang adanya kepemimpinan umat Islam, pemerintahan Islam yang sesuai dengan metode kenabian, dengan ajaran-ajaran kenabian, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Abu Dawud At-Tayalisi dalam Majma' Az-Zawaid, diceritakan juz 6 halaman 188. Di sana dikatakan rijaluhu thiqat, orang-orangnya adalah thiqat, dan disahihkan oleh Al-Iraqi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jadi dalam hadis itu diceritakan bahwasanya nanti di akhir zaman, setelah terjangkitnya umat Islam itu dengan penyakit perpecahan dan lemah serta jauh dari agama Islam serta hina, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Mereka kebanyakan adalah hubbud dunya, cinta dunia,
lupa akhirat, lupa perjuangan, terlalu enak dengan kenikmatan dunia sehingga enggan untuk melakukan aktivitas yang akibatnya adalah berat, resikonya adalah berat, misalkan seperti jihad, akibatnya mati, akibatnya terusir dari kampungnya, akibatnya terpenjara dan seterusnya. Itu adalah akan dijauhi oleh umat Islam. Tetapi kemudian datang khilafah ala manhaj an-nubuwah, dan ini adalah sesuatu yang belum terjadi dan kita yakini pasti akan terjadi sehingga menimbulkan rasa tebal kepercayaan di dalam dada kita masing-masing. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berikutnya adalah al-mubasyirah yang ada di dalam hadis-hadis Taifah Mansurah. Seperti kita ketahui, hadis tentang Taifah Mansurah ini banyak sekali riwayatnya, jalurnya. Di antaranya adalah apa yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq. Bahwasanya dunia ini tidak akan vakum dari sebuah kelompok militan, kelompok yang punya komitmen terhadap jihad, kelompok yang imannya kuat, yang tetap meyakini Islam adalah satu-satunya alternatif untuk bisa memimpin dunia dengan sempurna, dengan keadilan yang sejahtera. Sekalipun kelompok ini disebut sebagai teroris, sebagai orang yang primordial, orang yang eksklusif, orang yang orang yang militan, ortodok, apa saja sebutannya, la yadurruhum man khadzalahum. Jadi tidak akan berpengaruh terhadap diri mereka. Memang di dalam hadis ini pun diisyaratkan bahwasanya permusuhan itu luar biasa. Permusuhan luar biasa. Mereka ini adalah Taifah Mansurah yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala karena memenuhi persyaratan untuk ditolong. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi kita tidak boleh susah, janganlah susah. Di setiap saat ada saja tokoh Islam. Kalau itu dari ulama yang memperbarui agamanya. Kalau itu dari militer, maka mereka adalah Taifah Mansurah, tokoh pergerakan yang bermanhajkan Ahlussunnah wal Jamaah. Pada mubasyir yang ketiga dalam sunnah nabawiyah adalah hadis tentang tajdid. Riwayat Imam Abu Dawud, riwayat Imam Hakim dan lain-lain, disahihkan oleh Hakim, kemudian oleh Imam Al-Baihaqi, oleh Al-Iraqi, oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar, juga oleh Imam As-Suyuti. Dia berkata, para hafiz, para hufaz bersepakat bahwa ia adalah hadis sahih. Hadis tentang tajdid, hadis tentang purifikasi ajaran Islam, tentang kebangkitan Islam, tentang perbaruan Islam. Allah akan senantiasa mengutus seorang atau lebih ulama yang mengembalikan ajaran Islam menjadi segar setelah layu, setelah lapuk, akan dibangkitkan kembali, akan dibangun kembali sesuatu yang selama ini sudah hancur. Bukan dengan menambah agama, tetapi menghidupkan kembali sunnah yang selama ini telah tertidur atau telah terkikis dari dunia kehidupan. Ini adalah tajdid yang merupakan suatu kebanggaan tersendiri dan merupakan salah satu bentuk dari janji Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah itu tetap menjaga kemurnian agama Islam ini. Dengan berbagai macam cara, di antaranya adalah Allah selalu mengutus orang yang melakukan tajdid, yang menurut kesepakatan ulama bisa saja ini terdiri dari satu mujaddid atau dua mujaddid atau lebih, atau itu satu tim, satu kelompok, satu jamaah. Yang penting dalam setiap generasi ada, dalam setiap putaran abad ada orang yang mentajdid agama Islam. Dari segi ajaran ada terus yang meningkatkan, yang memurnikan. Dari segi kekuatan maka di sana ada Taifah Mansurah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, mubasyirah yang ada di dalam as-sunnah adalah sebuah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Bashir hadhil ummata bis-sana'i wan-nasri wat-tamkin. Wa man 'amila minhum 'amala al-akhirati lid-dunya lam yakun lahu fil akhirati nasib. Kabarkan kepada umat ini dengan ketinggian, dengan kemenangan, dengan kekuasaan. Dan barang siapa di antara mereka beramal dengan amalan-amalan akhirat tetapi untuk dunia, maka dia tidak memiliki bagian lagi di akhirat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan putranya Abdullah dalam Zawaid al-Musnad, juga oleh Imam Ibn Hibban, oleh Imam Al-Hakim, semuanya dari hadis Ubay, disahihkan sanadnya oleh Imam Hakim, diakui oleh Az-Zahabi, bahkan menurut Syekh Al-Albani sesuai dengan syarat Al-Bukhari. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, hadis ini sahih. Merupakan sebuah janji yang penting untuk menjadi motivasi bagi diri kita. Untuk selalu percaya diri bahwasanya umat ini bakal bangkit dan Allah tetap bersama kita. Bashir hadil ummata bis-sana, umat ini akan meraih ketinggian tinggi. La yu'la alaihi, tidak ada yang mengunggulinya. Tinggi, memimpin. Wan nasr, menang dalam pergolakan-pergolakan, dalam perang-perang. Itu akan memperoleh kemenangan an-nasr. Wat tamkin, dan akhirnya akan diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala memimpin sebuah negeri, menghukumi dengan hukum-hukum Allah yang diridainya. Wa man amila minhum amalal akhirah, siapa yang melakukan amalan akhirat karena dunia, dia di akhirat tidak akan mendapatkan bagian pahala apapun karena sudah dihabiskan pahalanya di dunia dengan mendapatkan cita-cita dunianya. Ma'asyiral muslimin, akhir daripada hadis ini mengingatkan bahwasanya yang namanya kemenangan Islam itu pasti akan terwujud, dan di sana banyak kelompok-kelompok yang ikhlas, tetapi ada orang-orang yang tidak ikhlas. Jadi peperangan itu akan terjadi di tubuh umat Islam, ada yang ikhlas, ada yang tidak ikhlas. Allah hanya mengingatkan yang tidak ikhlas itu eman, kasihan, sayang, rugi, karena di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Karena itulah sedianya tujuan yang mulia itu, perjuangan yang mulia itu harus diarahkan untuk mendapatkan sesuatu yang mulia, sehingga benar-benar kalau tidak mati syahid maka dia akan mendapatkan kemenangan di dunia dan mendapatkan kemuliaan di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sementara yang kelima, mubasyirat di dalam sunnah adalah hadis-hadis tentang Imam Al-Mahdi, tentang imam yang mendapat petunjuk, yang mendapat hidayah. Hadis ini adalah hadis mutawatir, tetapi perlu kita ingat bahwasanya konsep tentang Mesias, tentang Al-Mahdi, tokoh Ratu Adil yang diharap-harapkan, itu ternyata banyak versi. Tentu apa yang kita imani tidak sama dengan apa yang diimani oleh kelompok-kelompok lain. Banyak sekali konsep-konsep tentang Imam Al-Mahdi itu, tapi semuanya adalah tidak sama dengan apa yang ada di dalam As-Sunnah. Jadi menurut Islam, para kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Mahdi adalah keturunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namanya Muhammad persis seperti nama Nabi, nama bapaknya juga Abdullah persis seperti nama bapaknya. Dia diceritakan oleh Rasul secara detail kapan akan turun, ya. Dia berlaku adil, memimpin peperangan di seluruh dunia dan selalu menang sampai nanti munculnya Dajjal itu, dan sekarang tentu belum lahir. Dan dari kecil tidak ada bakat untuk itu, tetapi hanya dalam satu malam kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan seorang yang bernama Muhammad bin Abdullah ini langsung besoknya menjadi orang yang ahli strategi perang, orang yang pakar, orang yang luar biasa.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jadi kemenangan Islam di saat dipimpin oleh Imam Al-Mahdi maka bisa mengalahkan semua kekuatan orang Yahudi yang begitu besar jumlahnya. Yang Yahudi kebanyakan adalah pengikut daripada Dajjal, mengalahkan orang-orang Nasrani, yang orang-orang Kristiani, kaum Salibis yang mengaku sebagai pengikut Nabi Isa alaihi salam itu. Mereka yang semuanya itu ahli kitab yang telah menyimpang itu nanti memang akan berbenturan dalam skup yang sangat besar dan sangat dahsyat dengan umat Islam, dan kemenangan di tangan umat Islam. Demikian kabar wahyu yang disampaikan oleh Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harus tenang karenanya, bukan tenang yang kita ditidurkan, tetapi ingat semua yang tadi kita sebutkan. Karakter dari agama ini menyuruh kita mencari ilmu, berpikir, meneliti, merenungkan, bertindak, berjuang, berjihad dan seterusnya. Baru setelah itu Allah menurunkan apa yang sudah menjadi janji-janjinya. Ma'asyiral muslimin, para kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah kabar gembira dari fenomena sejarah, dari fakta yang ada belakangan ini. Ketika atau setelah munculnya slogan Sohwa Islamiyah yang sudah berlangsung sekitar 30 tahun yang lalu. Menurut Dr. Muhammad Lutfi As-Sabbar, Sohwa Islamiyah ini telah memberi banyak nilai positif. Antara lain, pertama, memantapkan fikrah, ide, perlunya kembali ke pangkuan Islam. Bahwa penyakit dan malapetaka yang ada pada diri kita, di bangsa kita, di tubuh kaum muslimin dunia, tidak ada obat dan tidak ada solusinya melainkan kembali kepada Islam, memahami, mengajak dan menerapkan Islam. Inilah pemahaman seperti ini yang kemudian disebut oleh orang Yahudi, disebut oleh orang-orang Amerika sebagai teroris, sebagai fundamentalis. Seperti ini. Artinya kalau kita kembali kepada pangkuan Islam, persis seperti yang dimaui oleh Al-Quran, maka itu yang disebut dengan fundamentalis yang ujung-ujungnya adalah teroris. Kaum muslimin yang berbahagia, begitulah memang akhir hari di dunia ini, hari-hari akhir yang dekat dengan kiamat, itu adalah ciri khususnya adalah inqalabatil mawazin. Parameter itu sudah berbalik. Ukuran-ukuran untuk menilai timbangan itu sudah berubah total. Yang kepala jadi kaki, yang kaki jadi kepala. Yukhawwanul amin wa yu'ammanul kha'in, kata Rasul. Orang yang pengkhianat disebut adalah orang yang jempolan. Dia adalah orang yang bisa dipercaya. Sementara orang yang bisa dipercaya secara hakiki menurut Islam, dia disebut sebagai pengkhianat. Begitu. Mujahid sekarang ini dengan teknologinya yang canggih, dengan teknologi informasi yang canggih, bisa disulap mujahid menjadi teroris dengan gampang sekali. Padahal kita tahu, ma'asyiral muslimin, kata-kata teroris itu adalah sebuah istilah yang rancu, yang bias. Tidak ada orang yang bisa membuat definisi yang baku, yang diimani oleh setiap orang. Jadi lebih dari ratusan yang namanya definisi tentang teroris itu. Semuanya berbeda-beda, terpulang kepada kepentingan masing-masing. Dulu ketika kita bangsa Indonesia berjuang melawan penjajah Belanda untuk mendapatkan kemerdekaan, kita dijuluki oleh Belanda sebagai teroris kampungan. Tetapi bagi kita bangsa Indonesia yang mati dan yang mempelopori disebut sebagai pahlawan. Begitu kan? Jadi masing-masing itu menyebut teroris atau tidak, itu tergantung dari kacamata mana, kepentingan mana. Nah, karena itu kita tidak boleh seyogianya sebagai kaum muslimin lalu kemudian menjadi korban. Ya. Hati kita ini menjadi tawanan daripada berita-berita yang memang itu perlu diluruskan, yang tidak objektif, yang semuanya serba subjektif karena bertendensi daripada kepentingan-kepentingan politik dan juga di sana ada bias ideologi dan ideologi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian kabar gembira yang kedua, maraknya generasi muda. Artinya ini salah satu bentuk daripada sohwa Islam itu seperti apa? Maraknya generasi muda yang mengkaji Islam dengan kajian serius.
Menurut kabar yang didengar oleh As-Sabbal, ada sejumlah besar pemuda-pemudi yang telah hafal Al-Quran, dan sebagian besar mereka menguasai qiraah asyr, model bacaan 10 variasi yang semuanya berasal dari Rasulullah SAW. Bahkan ada beberapa pemudi yang hafal Sahih Bukhari dan Sahih Muslim lengkap dengan sanadnya, dan mereka masih melangsungkan hafalan kitab-kitab yang lain. Subhanallah. Dan itu memang banyak orang-orang kembali kepada Islam, kepada khazanah Islam, turas Islam, warisan Islam, sebagai pesan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni lan tadillu bihima ma in tamassaktum lan tadillu ba'di ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnah. Karena itu sesungguhnya menjadi kunci daripada kebangkitan Islam kembali ke sana. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, makmurnya masjid-masjid dengan ibadah-ibadah dan aktivitas lain yang semuanya ada bernuansa Islam. Masjid-masjid baik itu di kantor-kantor instansi swasta ataupun pemerintah, di lembaga-lembaga pendidikan menengah maupun tinggi, bahkan juga di kampung-kampung dan di kota-kota telah menunjukkan adanya kemajuan yang pesat, sangat berbeda kalau dibanding dengan 30 tahun yang lalu di saat kita baru keluar dari zaman penjajah dan cengkraman orang-orang yang sangat sekuler luar biasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang keempat, kabar gembira dalam kenyataan kita adalah meningkatnya kesadaran umat Islam tentang status, posisi dan kewajibannya dalam menghadapi rencana jahat kaum kufar. Alhamdulillah sudah banyak yang sadar, sekalipun masih lebih banyak yang masih tertidur. Nah, inilah kewajiban kita masing-masing untuk menyadarkan teman-teman kita kaum muslimin, apapun jabatan, status dan status sosial, status politik maupun status ekonominya, agar kembali kepada Islam, kembali hatinya itu kepada fitrah, menyadari bahwasanya umat Islam saat ini adalah benar-benar menjadi ajang bulan-bulanan dan menjadi korban dari konspirasi kaum kufar dari berbagai macam latar belakang dan kepentingan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kelima, yaitu maraknya gerakan terjemah dari kitab-kitab para ulama yang ditulis dalam bahasa Arab, diterjemah ke berbagai macam bahasa di dunia. Ke bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa India, bahasa Urdu, bahasa Indonesia, bahasa apapun. Sampai juga di bahasa bangsa yang kecil di Afrika sana. Termasuk terjemahan Al-Quran. Jadi benar-benar abad kebangkitan ini, terjemahan Al-Quran itu telah diupayakan dengan berbagai macam bahasa yang masih hidup, yang ada pemiliknya, ada pemakainya, supaya punya kesempatan untuk membaca Al-Quran Al-Karim. Nah, para kaum muslimin rahimakumullah, tentu gerakan terjemahan ini besar sekali manfaat dan fungsinya, karena dengan gerakan terjemahan itu umat Islam pada zaman awal, zaman abad pertengahan telah berhasil bangkit mendapatkan kemajuan yang luar biasa. Dan dengan terjemahan pula tadi kita sebutkan, ternyata bangsa Barat telah mengawali kebangkitannya. Maka umat Islam kalau ingin bangkit juga, di antara yang perlu dilakukan adalah terjemahan ke dalam bahasa di mana umat Islam memakainya. Tetapi ada beberapa catatan di dalam terjemahan ini. Maka yang sering kita keluhkan adalah kurangnya amanah, kurangnya otoritas, kapasitas ilmu yang kurang pada diri beberapa penerjemah, sehingga ternyata merubah pesan ataupun merubah makna daripada kitab aslinya. Dan ini kembali kepada ketakwaan kita masing-masing, harus berhati-hati, jangan menerjemah kalau tidak tahu, atau kalau ketika ragu harus bertanya terlebih dahulu, supaya niat kita yang baik diikuti dengan kegiatan kita yang baik. Jadi niat kita ma'ruf, maka agenda kita dan aktivitas kita juga ma'ruf. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang keenam adalah banyaknya putra-putri Islam yang berbicara dengan bahasa Arab fasih. Dan banyaknya lembaga-lembaga bahasa Arab didirikan di mana-mana. Yang mana kita tahu pada masa penjajahan, apa yang berbau Islam, apa yang berbau Arab itu semuanya diharamkan di mana-mana.
Yang huruf-huruf Arab diganti dengan huruf Latin. Nama-nama Arab diganti dengan nama lokal. Bahkan nanti ya, kita jelaskan juga di sebuah negara itu sempat azan haram pakai bahasa Arab, wajib dengan bahasa lokal. Apa enggak sudah kebangetan? Tetapi alhamdulillah sekarang sudah kembali umat Islam dalam beberapa puluh tahun saja semuanya telah senang dengan bahasa Arab sehingga bisa memahami langsung Al-Quran dan Sunnah. Kalau bahasa Arab sudah ditinggalkan, kalau sudah dimusuhi, ini alamat buruk. Tetapi perbedaan sekarang dengan zaman dulu adalah, kalau zaman dahulu para mujahid muslim ketika membebaskan wilayah tertentu dari kebodohan dan dari kezaliman, pasti mereka mengislamkan dengan tidak maksa sukarela, lalu memasyarakatkan bahasa Arab. Jadi setiap wilayah yang sudah masuk Islam mesti berganti dengan bahasa Arab. Sekarang tidak. Kita mengislamkan dengan bahasa masing-masing. Sehingga sangat beda tentu nilainya nanti dengan zaman terdahulu. Karena itu sekarang ini yang berbahasa Arab bukan hanya bangsa Arab, tapi berbagai macam bangsa telah berubah bahasa sehari-harinya menjadi bahasa Arab. Lalu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang ketujuh, meningkatnya jumlah umat Islam di dunia. Jumlah umat Islam di dunia selama satu abad, dimulai 1900 sampai 2001 kita ini, meningkat mencapai 7%. Dari yang asalnya 12,3% dari penduduk dunia tahun 1900 menjadi 19,6% dari total penduduk dunia. Sementara agama-agama yang lain pada khusus ya, terpaut besar atau kecil khususnya, tapi semuanya merosot. Seperti misalkan orang Nasrani, mereka turun dari 32,2% menjadi 31,2%. Yang dulunya umat Islam satu orang menghadapi 3 Nasrani, kini 2 orang Muslim menghadapi 3 Nasrani. Begitu pula umat Yahudi juga berkurang banyak. Kira-kira selama seabad ini 200.000 Yahudi keluar dari keyahudiaannya karena nikah dengan selain Yahudi dan lain-lain sudah. Tidak malah berkembang, malah bersusut. Dan total Yahudi di dunia sekitar 15 juta. Hanya 15 juta. Tapi ini yang biang keladi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada beberapa informasi penting yang perlu kita ketahui bersama, bahwasanya Islam untuk abad ini adalah satu-satunya agama yang paling pesat penyebarannya di dunia dan mendapatkan tanah air baru di saat agama-agama lain ditinggalkan oleh para pemeluknya. Umpamanya sebagai misal adalah di Ethiopia Selatan. Di sana ada sebuah suku yang bernama suku Burna yang sudah diperkirakan 500 tahun yang lalu itu jauh daripada Islam. Sebelum 500 itu Islam di sana. Lalu kemudian semenjak 500 tahun itu Islam sedikit demi sedikit terkikis dan kini kembali berbondong-bondong mereka masuk Islam. Yang setelah Islam itu mereka menjadi agama paganisme, menjadi agama penyembah berhala itu. Nah, pada tahun lalu saja itu dalam 3 bulan lebih dari 15.000 orang dari suku Burna masuk Islam setelah mengikuti program buka bersama dan juga program bantuan pangan. Kemudian sebagai contoh lain di Chad, salah satu bagian utara, Chad negara di bagian utara, itu semuanya Muslim. Ini salah satu negara di Afrika, bersebelahan dengan Sudan. Di bagian utara Muslim, jumlah Muslim 85%. Ini menurut dulu tahun 62. Sementara di selatan beragama Kristen. Sejak tahun 92 kemarin, dakwah di selatan itu Masya Allah menjadi bagus dan sukses setelah berhasil mengislamkan 37 uskup yang kemudian diikuti oleh 800.000 santri-santrinya dari umat Kristiani. Hadza bifadlillah, semuanya ini adalah karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Padahal di sana ada 287 lembaga misi Kristen asing, belum lagi ratusan yang milik lembaga lokal.
Nasrani hanya di sana itu sebenarnya 5%, tetapi mengklaim sampai 53%. Demikianlah ma'asyiral muslimin, banyak sekali terjadi pengklaiman dari orang-orang Kristen melebihi fakta real di lapangan. Kemudian di tempat berikutnya perlu kita tengok adalah di Kepulauan Bermuda, Pulau Bermuda. Kita mungkin kalau mendengar Bermuda itu akan ingat kepada segitiga Bermuda yang misteri, yang sangat menakutkan, yang menelan setiap yang melintas di sana, baik pesawat laut maupun pesawat udara. Nah, di sana ada nama Pulau Bermuda, sebuah pulau yang berada di tengah Samudra Pasifik. Yang paling dekat dengan New York itu bisa dilewati lewat udara dengan lama waktu 1,5 jam dari New York pakai pesawat. Jadi Bermuda ini terletak di sebelah timur Amerika Serikat. Ternyata di tengah samudra itu ada orang Islamnya. Dan ini penting kita ketahui. Islam telah menembus setiap jengkal yang ada di muka bumi. Masuk Islam di sana tidak lama, baru 25 tahun yang lalu. Kira-kira di tahun 1975 miladi. Melalui orang-orang negro yang ada di Amerika Serikat, orang-orang kulit hitam dari Amerika pergi ke sana. Yang membawa Islam pertama kali disebut namanya Ali bin Muhammad. Tapi waktu itu Ali bin Muhammad punya pemahaman yang agak salah. Dikiranya agama Islam itu hanya agama milik kulit hitam. Lalu alhamdulillah ini telah masuk ustadz yang mumpuni dan tidak lagi tersebar pemahaman seperti itu, tapi telah berkembang pula di dalam di tengah-tengah orang kulit putih. Dan kini alhamdulillah jumlah umat Islam setelah melalui masa 25 tahun itu mencapai 400 muslim. Dan pulau memang terlalu kecil, terbilang kecil karena jumlah penduduknya keseluruhan hanya 60.000 manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, sehubungan dengan Ramadan kita kali ini perlu juga diingatkan. Ternyata salat tarawih di sana itu berlangsung 1 jam setengah. 1 jam setengah. Paling tepat 1 jam seperempat. Sementara kita di sini di Indonesia yang sudah lama Islamnya, sudah dan lagi banyak jumlah orangnya, salatnya tarawih tidak lebih dari ada yang setengah jam, ada yang 45 menit. Ternyata masih kalah dengan salat tarawihnya orang yang di Samudra Pasifik di Pulau Bermuda. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian rasa optimisme kita ini juga harus semakin kuat dengan adanya beberapa kenyataan. Misalkan selama 70 tahun kekuasaan Rusia yang anti Tuhan, yang ateis, anti Allah, memusuhi Allah, Rasul dan agamanya itu, ternyata sekarang 70 tahun terhitung sampai sekarang itu tidak mampu menghapus Islam dari negeri-negeri Islam yang menjadi jajahannya dengan kejam sebagaimana yang mereka perkirakan sebelumnya. Padahal para taghut itu telah membantai jutaan muslim, memenjara jutaan muslim lainnya dan mengusir juga jutaan lainnya. Kini kita mendengar semua kebangkitan putra-putra Islam di negara-negara itu. Lalu sejarah juga masih berbicara. 70 tahun selama pemerintahan diktator sekuler Turki, setelah mencabut akar khilafah Islamnya, memusuhi Islam, memusuhi simbol-simbol agama, memusuhi hijab, mengganti huruf Arab dengan huruf Latin, bahkan azan pun wajib dengan bahasa Turki, menjadikan hari libur hari Ahad, melarang pelajaran agama di sekolah-sekolah, menutup madrasah-madrasah, membunuh dan menentang tanpa berkemanusiaan. Kini setelah 70 tahun dari kezaliman dan penindasan itu, bangsa Turki memproklamirkan walaknya kepada Islam, loyalnya kepada Islam, kembali mengumandangkan azan dengan bahasa Arab, kembali hijab mewarnai jalan-jalan dan kajian Islam kembali menjadi marak di wilayah Turki. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, 60 tahun yang lalu sebagian mahasiswa dari Syam pernah belajar ke sebuah negara Arab yang besar. Setelah kembali, mereka menyatakan bahwa
zaman hijab di negeri itu, di negeri yang pemerintahnya menganut paham sosialis itu, katanya hijab sudah usai dan tidak akan kembali. Tetapi Allah berkehendak lain. Kini yang terjadi adalah hadirnya kembali hijab di kampus-kampus dengan penuh hormat dan bangga para muslimat itu memelopori. Ma'asyiral muslimin, suara-suara memilih Islam sebagai falsafah hidup, sebagai landasan hidup, dasar hidup dalam hidup bermasyarakat dan bernegara ramai terdengar dari Aljazair, Jordan, Mesir, dan lain-lain di belahan bumi. Bahkan di Indonesia sendiri, alhamdulillah, telah begitu giat bangsa ini untuk haus kembali, merindukan ajaran Islam, sehingga tidak hanya kalangan bawah yang belajar Islam, tetapi kalangan eksekutif, kalangan politisi, para pengusaha dan berbagai macam komponen bangsa ini yang berlevel tinggi dari pendidikan maupun ekonomi kembali beramai-ramai ingin mengetahui bagaimana Islam itu sebenarnya. Dan dakwah-dakwah marak di kampus-kampus, khususnya di kampus-kampus yang orang-orangnya belajar tentang ilmu alam, ilmu Allah, hukum-hukum Allah yang ada di alam semesta ini. Kemudian dunia kini sedang menangis menjalani kehambaan ruhani, kekosongan spiritual di bekas jajahan Soviet yang ateis itu kini banyak gereja-gereja dibuka, begitupun masih dibuka. Suatu hal yang menandakan sebenarnya kehadiran agama sangat diperlukan dan sangat diimpikan, karena itulah abad ini disebut dengan abad agama. Maka sebuah harapan besar yang dimaksud agama ini tidak ada lain kecuali agama Islam. Masalahnya adalah telah diprediksi bahwasanya abad ke-15 ini pula oleh orang-orang Amerika, oleh orang-orang yang dekat dengan pengambil kebijakan di Amerika sana, bahwasanya abad ini, abad 20, abad 15 adalah abad berbenturan. Abad berbenturannya berbagai macam peradaban, Clash of Civilization. Begitulah judul buku Samuel P. Huntington, seorang mahasiswa politik di Universitas Harvard, ahli strategi yang dekat dengan pusat pengambilan keputusan AS. Dan juga jangan lupa seorang Yahudi itu menulis bukunya bahwasanya abad ini akan terjadi pertentangan, perbenturan peradaban yang dimaksud tidak lain adalah antara peradaban Barat, dalam hal ini Amerika dan Inggris, dengan agama Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hal tersebut telah dibuktikan dengan berbagai macam reaksi dari orang-orang Barat, dari orang-orang salib di berbagai macam tempat di muka bumi. Kebangkitan Islam belum sepenuhnya sempurna, belum bangun, tetapi mereka sudah begitu ketakutan sehingga berbagai macam umat Islam dijadikan sebagai sasaran. Di belahan bumi ini bisa kita pastikan di Indonesia, ada di Maluku, mulai dari timur timur mereka berhasil merebutnya, lalu pindah ke Maluku, pindah ke Poso, yang mereka semuanya kemudian di Kalimantan ingin merebut wilayah-wilayah Indonesia yang jauh dari pusat, bagian-bagian timur yang kaya dengan tambang emas, kekayaan alam yang lainnya dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kemudian belum lama juga dan sedang berlangsung mata kita menyaksikan betapa zalimnya orang-orang yang menghancurkan penduduk muslim yang ada di Afghanistan, yang itu ada dipelopori oleh orang Amerika. Dan kalau kita baca tentang kebijakan pemerintah Amerika sendiri semenjak tahun 91 sudah ditulis dalam agenda mereka, tidak dibiarkan negara manapun menerapkan Islam, pasti harus diupayakan untuk menghapuskannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, belum selesai di Afghanistan, ternyata sudah ada rencana nanti beralih ke Filipina, ke Somalia, dan di wilayah-wilayah lain yang semuanya itu adalah hanya bersifat dugaan-dugaan dan prasangka atas nama dugaan bahwa bicara teroris, padahal yang ada hanyalah umat Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, akhirnya ini adalah beberapa nasihat saya untuk saudara-saudara saya kaum muslimin semuanya tentang kunci keberhasilan di dalam berdakwah, di dalam berjuang ini. Pertama, kita harus berbekal iman yang sangat kuat berdasarkan tauhid yang murni. Kedua adalah kita harus mempersiapkan kekuatan yang bisa
menakutkan musuh sebagaimana dalam firman Allah, ini adalah kitab suci panduan kita, wa a'idzu lahum masatun min quwwah wa min ribatil khayli turhibuna bi adullah wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum, dan seterusnya itu. Maka ayat ini sudah menjadi pegangan kita kalau kita iman dengan ayat Al-Qur'an. Setelah itu, setelah kekuatan iman, kekuatan militer, persenjataan, tentu yang saya maksud di sini adalah kaum muslimin semuanya, baik itu khususnya yang punya kebijakan, yang bapak-bapak yang memimpin kita di negara manapun, yang muslim mestinya harus sadar kembali kepada ayat-ayat Al-Quran tadi. Dan yang ketiga adalah tidak kalah pentingnya, yaitu tamwil, yaitu masalah ekonomi, karena ekonomi merupakan penopang kekuatan untuk abad era ini atau era ini. Dan yang terakhir, yang keempat, menggunakan berbagai macam teknologi informasi mutakhir untuk berdakwah, karena alat-alat seperti ini ternyata telah berhasil digunakan oleh mereka untuk menghantam Islam. Maka kita harus menggunakan alat-alat itu untuk memberi informasi yang benar, untuk berdakwah kepada mereka, menyelamatkan umat manusia dengan ajaran agama Islam ini. Jadi demikianlah secara ringkas dari paparan kunci keberhasilan ini. Tentu perlu kita bahas lebih lanjut, yang semuanya itu bisa kita bahas melalui ayat tadi, wa a'idzu lahum masatun min quwwah, dan juga dalam sejarah lainnya seperti misalkan sejarah Salahuddin, bagaimana dia merebut Baitul Maqdis dari tangan-tangan orang Kristen yang begitu kuat, yang seluruh dunia bersatu padu untuk itu, ternyata berhasil. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Dan kunci yang paling akhir adalah kita wajib bersatu di atas landasan yang hak dan membela yang hak. Persatuan yang harus kita dasarkan kepada iman. Jadi siapa yang mukmin kepada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu adalah saudara kita, dan persaudaraan ini harus mengalahkan berbagai macam persaudaraan lainnya, mengalahkan persaudaraan politik, persaudaraan kaumia atau nasional atau apa saja persaudaraan dari dunia ini, wajib kita kalahkan dengan persaudaraan Islam atau ukhuwah imannya. Dan dengan demikian syarat ini semuanya itu adalah akan terwujud apabila syaratnya masing-masing dari kita, baik yang menjadi pemimpin atau yang dipimpin, itu kembali kepada ajaran Islam, kembali menggeluti dan juga mengkaji secara dalam ajaran Islam melalui pendekatan-pendekatan yang dulu pernah dilakukan oleh Rasul, bukan pendekatan orang-orang akademis yang pendekatan filosofis yang itu semuanya mengandalkan akal sehingga jauh dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian kajian saya, mudah-mudahan bermanfaat dan Allah selalu mengampuni atas kekurangan kita di dalam berjuang dan dalam ubudah kepada Allah. Mudah-mudahan semuanya kembali kepada Islam dan menang kembali melawan musuh-musuh Islam. Akhirnya kita tutup kajian ini dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhil muslim dan akhil muslimah, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Itu tadi ceramah yang telah disampaikan oleh Ustaz Agus Hasan Basari dengan tema Kebangkitan Islam abad 15 Hijriah. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi dapat kita ambil hikmahnya. Jika Anda ingin mendapatkan kaset-kaset ceramah, juga kaset-kaset bacaan Al-Quran oleh para imam Timur Tengah, hubungi Lembaga Dakwah dan Ta'lim Jakarta, telepon 021 831 2566. Demikian informasi yang disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.